Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya sehat semua bukan? Seperti biasa ya, hari ini kita akan belajar bersama kelas 3. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saatnya belajar. Ayo semangat. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Mari kita pelajari bersama. Yang pertama, di pinggir pantai, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tambak diisi air laut. Air laut akan menguap dan tersisa kristal-kristal garam. Setelah sekitar 210 hari atau setelah kemarau berakhir, garam segera dipanen. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah yodium dan dikirim ke daerah lain. Itulah proses perubahan wujud yang terjadi pada proses pembuatan garam. Selain proses pembuatan garam, proses penguapan juga terjadi pada saat menjemur pakaian basah. Baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap, terkena panas matahari. Setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi dan susunlah di lemari. Perhatikan cara melipat pakaian berikut ini. Yang pertama, letakkan kaos di tempat yang datar dengan bagian depan kaos di bagian atas. Yang kedua, beri tanda pada 4 titik, yaitu titik A, B, C, dan D. Yang ketiga, buat garis horizontal dari titik A ke titik D dengan garis vertikal dari titik B ke titik C. Yang keempat, jepit titik A dengan tangan kanan dan titik B dengan tangan kiri. Angkat titik B ke atas terlebih dahulu. Yang kelima, tangan kanan sambil menjepit titik A, tarik ke bawah dan jepit titik D. Dan yang terakhir, angkat lalu lipat ke depan. Kaos sudah terlipat. Tugas kalian adalah lipatlah aneka jenis pakaian dan perlengkapan berupa kain di rumah. Laporkan hasilnya dengan melengkapi tabel berikut. Di sini sudah ada beberapa contoh pakaian yang akan dilipat. Ada kaos, sajadah, handuk, dan juga celana pendek. Nanti kalian tinggal kalau sudah bisa melipat dengan rapi, dicentang di bagian yang kolom sudah dapat melipat dengan rapi. Kalau belum, berarti dicentang yang belum. Asiknya buat gulali. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Sambil membuat gulali, cermati perubahan wujud yang terjadi. Alat dan bahan: 500 gram gula pasir, 250 ml air matang, pewarna makanan, dan juga tusuk sate. Cara membuatnya: campurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan.
Yang kedua, aduk campuran tersebut hingga merata, kemudian panaskan di atas api sedang. Yang ketiga, aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu, angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Dan yang keempat, jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Ayo kita amati. Kamu sudah melakukan dan mencermati cara membuat gulali. Sekarang kita menuliskan perubahan wujud yang terjadi selama pembuatan gulali. Tuliskan contohnya. Peristiwa gula dicampur air. Perubahan wujud yang terjadi adalah mencair. Yang kedua, air mendidih. Perubahan wujud yang terjadi adalah menguap. Dan yang terakhir, adonan gulali mengental. Perubahan wujud yang terjadi adalah membeku. Bagaimana? Kalian sudah paham bukan? Dalam keluarga, penting untuk mempunyai sikap bersatu. Berilah tanda centang pada gambar berikut, gambar yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Yang pertama, kita beri centang. Yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Persatuan akan membuat sesuatu menjadi mudah dan indah. Bersatu tidak hanya di rumah, namun bersatu juga dapat dilakukan saat olahraga permainan. Contohnya, olahraga permainan adalah sepak bola. Untuk bisa bermain bola, kalian harus dapat membawa bola dengan kakimu menuju gawang. Kegiatan ini disebut menggiring bola. Mari berlatih menggiring bola. Sebelum bermain, perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu. Yang pertama, bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 orang siswa. Yang kedua, setelah diberi aba-aba mulai, anak pertama mengirim bola ke arah anak kedua. Anak kedua mengirim bola ke arah anak ketiga. Anak ketiga mengirim bola sampai batas akhir. Yang ketiga, setelah sampai ke batas akhir, anak keempat segera menendang bola menuju gawang atau ke titik yang ditentukan. Yang keempat, siapa yang paling cepat, itulah pemenangnya. Kamu dapat menggiring bola dengan berbagai cara. Caranya adalah sebagai berikut. Cara yang pertama, menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Cara yang kedua, menggiring bola dengan kaki bagian luar. Dan cara yang ketiga, yaitu menggiring bola dengan menggunakan punggung kaki. Pernahkah kalian mendengar istilah pemanasan global? Apa yang dimaksud pemanasan global? Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Pemanasan global terjadi juga karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi semakin panas. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global, caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya, berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat, mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman, menghemat pemakaian listrik dan air.
Menghemat penggunaan listrik merupakan contoh dalam menahan laju pemanasan global. Kamu telah membaca tentang pemanasan global. Tuliskan kosakata baru yang kamu ketahui dari bacaan di atas. Temukan arti kata tersebut dalam kamus atau dari media yang lain. Bu Guru sudah memberikan contoh untuk nomor 1. Kosakatanya adalah global. Artinya secara umum dan keseluruhan, secara bulat atau secara garis besar. Kalian bisa mengisi untuk yang nomor 2, 3, dan 4. Menghemat penggunaan listrik merupakan contoh dalam menahan laju pemanasan global. Contohnya, Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit sama dengan titik-titik. Kita hitung terlebih dahulu jamnya, yaitu 1 jam ditambah 4 jam sama dengan 5 jam. Kemudian kita tambahkan menitnya. 30 menit ditambah 45 menit sama dengan 75 menit. Atau sama juga dengan 1 jam 15 menit. Jadi 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit sama dengan 5 jam ditambah 1 jam ditambah 15 menit sama dengan 6 jam 15 menit. Bagaimana? Sampai di sini kalian sudah paham apa belum? Kalau sudah paham, ayo berlatih menambahkan waktu di bawah ini. Di sini Bu Guru sudah menyiapkan 2 soal. Jangan lupa mengerjakannya yang teliti ya. Demikian dari Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum.